itu yang berat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamat. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau kita udah taubat, dulu kita sholatnya gantek, kalau orang Jawa bilang begitu Bu. Gantek itu ya kalau longgar hatinya sholat, kalau enggak ya kan ada sedikit ditinggalin gitu, nggak ada beban, ngerasanya biasa aja nggak sholat gitu. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Ya secara sengaja, itu bukan sesuatu yang repot kayak tadi, itu bukan. Ya kan, secara sengaja. Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kondisinya kayak gitu, ya. Maka nggak ada cara lain. Caranya bagaimana? Taubatan nasuha, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Ya tetap. Maka orang kalau sudah taubat nih Bu, kalau kita tahu dulu kita banyak melakukan perbuatan dosa, termasuk kalau sholatnya kayak gini, maka Bu, dalam kita taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala, betul, banyakin amal soleh. Paham? Banyakin amal soleh sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, amalan apapun itu yang punya peluang menjadi pahala, walaupun itu amalan sunnah, jangan dikecilkan. Kerjakan aja, karena itu satu-satunya harapan kita untuk bisa memberatkan timbangan amal soleh kita. Wes pokoknya ketika nanti ditimbang sama Allah, masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan yang berat itu timbangan amal soleh. Jangan sampai timbangan amal buruk kita, walaupun kita sebenarnya banyak melakukan keburukan, termasuk banyak melakukan dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Paham Bu? Ya, maka kalau sekarang kita udah tobat nih ya kan, tobat Ibu itu kan dulu masa lalu, sekarang saya alhamdulillah sholat rajin, alhamdulillah. Ya, maka jangan cuma sholat rajin, tapi lakukan amalan-amalan yang punya potensi besar. Banyak bantu orang, banyak sedekah. Ya Bu ya, banyak melakukan amal-amal sunnah, banyakin sholat-sholat sunnah gitu ya. Ya, itu yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana dengan pandangan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i? Ya, mereka para ulama madhab, fikih madhab ini ya, mereka mengatakan bahwa ya qadhiha, ya walaupun ba'da khurujil waqt. Jadi tetap diqodok saja. Nah, ya artinya ya bahwa sholat yang kita tinggalkan secara sengaja dulu, gitu kan. Kalau kita ingat, ya Bu ya pasti sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ingat, betul nggak? Karena kapan kita pertama kali haid, berarti pertama kali kita haid itu adalah pertama kali kita ya balik. Saat kita udah mulai balik, saat itu sudah dicatat amal-amal kita, betul nggak? Ya kan? Ya, salah-salah dosa-dosanya kita sudah dicatat, kewajiban itu sudah tertaklif ke kita, betul kan? Ya, maka kita ingat, kalau ingat tinggal misalnya begini, kalau menurut ulama, kalau menurut para madhab imam yang tadi disebut ya Bu, imam siapa Bu? Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berarti kan mayoritas ulama madhab, betul nggak? Ya, beliau lebih cenderung ya menyampaikan lebih baik kita sholat di kodok yang misalnya duhur 2 kali, satunya buat adaan, satunya kodokan, ya, daripada ketika misalnya kita mengerjakan sholat sunnahnya. Paham nggak Bu? Ya ini kan berbeda nih. Apa pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm terkait dengan masalah kodok sholat? Makanya tadi saya tanya dulu, ibu-ibu, kalau bab masalah fikih kebanyakan kita ngikut sama siapa? Ibu-ibu jawabnya siapa tadi? Imam Syafi'i gitu ya, para ulama madhab gitu. Nah, pendapat para ulama madhab fikih dalam hal masalah bab kodok sholat itu ya dikodok. Ya. Kalau dikodok selama berapa lama kita ninggalin sholat? Misalnya ninggalin sholat kita 5 tahun, ya Bu ya. Nah, kalau 5 tahun kita mulai dari sekarang, ini tahun berapa Bu? Baru ngerti misalnya
2024 5 tahun, setiap 5 tahun itu kita sholat ya Bu ya, dalam 5 tahun ini kita sholat di double, insya Allah selesai. 5 tahun lagi selesai. 2024 tambah 5 berapa? 2029. Nggak usah kok lama amat ya Ustazah, panjang amat ya, kagak usah begitu. Yang penting ada niatnya kita apa Bu? Membayar gitu loh. Ya ibarat kayak hutang. Kalau hutang sama Allah Subhanahu wa taala, hutang sama manusia aja kita mesti bayar. Apalagi hutang sama Allah Subhanahu wa taala, maka bayar. Paham Bu? Ya. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Artinya mayoritas pendapat para ulama fikih, madhab fikih itu diqadha. Yang ditinggalkan secara ya Bu, secara sengaja. Paham sampai sini? Ya. Kalau udah paham bab ini gitu ya, ya masih mau ninggalin sholat? Hah? Kalau misalnya tidurnya selalu jam 3, gitu salah Ngapain tidur sampai jam 3 Bu? Hah? Masih menjadi kebiasaan. Nggak usah. Sekarang Ibu harus paksa diri Ibu untuk tidur jangan sampai jam 3. Apa kata dokter? Ya, ini baru kemarin tuh saya dengerin podcastnya dokter, namanya Dokter Tirta tuh di YouTube. Ya, beliau bilang kalau kita biasa tidur begadang Bu, biasa tidur begadang. Kalau begadang mah tidak tidur namanya dong ya. Kalau biasa begadang ya Bu ya. Terus kemudian tidurnya di siang, tidur siang itu tidak bisa menggantikan tidur malam. Kenapa? Karena ada proses yang namanya peremajaan pada tubuh kita, itu terjadinya ketika matahari tidak bersinar dan ketika kita dalam keadaan tidur. Contoh misalnya kuku tumbuh, gitu lah Bu. Kuku tumbuh, terus apa lagi? Rambut tumbuh, kulit baru itu tumbuh. Itu terjadinya kalau kita tidur malam pulas ketika matahari nggak nongol, nggak ada sinar matahari. Dan itu biasa terjadi maksimal kondisi itu terjadi adalah di jam 10 sampai jam 2. Kalau jam 10 sampai jam 2 Ibu bangun nggak tidur, ya kan? Nggak tidur, nanti Ibu pasti akan membayar itu di waktu tuanya. Makanya ya, orang yang begadang, sering begadang itu dia akan 10 bahkan 20 tahun lebih tua daripada usianya. Ya, dan kondisi tubuhnya pun begitu. Dia bisa lebih tua ya beberapa tahun dibandingkan usianya. Kasih tahu anak-anaknya, anak-anak mudanya yang suka begadang, jangan lagi begadang, paksa. Anak-anak itu kan biasa. Iya, jangan dibiasain. Meneranginya, saya bilang kamu kesiangan harus sholat subuh. Nah, kalau itu menjadi kebiasaan, ya. berarti masa dia kodok terus. Nah, nggak boleh. Yang membiasakan itu ibunya. Yang dosa siapa? Ibunya. Kenapa terjadi sampai kebiasaan? Karena pertama, kedua, ketiga dibiarkan. Ya mau main game kayak, mau apa kayak, bukan sesuatu yang ya, kecuali kalau dia begadangnya karena murojaah Quran, karena berperang melawan tentara Israel itu misalnya, nggak bisa tidur gitu dalam keadaan perang. Lah ini begadang karena apa Bu? Game. Ya Allah. Ya kalau generasi Islam kita begitu tuh, ya kan, kayak gimana itu Islam nanti ke depan? Ya Bu ya, ibu-ibu sekarang ya, ibu-ibu sekarang nanti malam ibu-ibu kalau mau tidur, ibu periksa anaknya. Jam 10 maksimal harus tidur. Kalau nggak tidur, ambil HP-nya, ya kan? Kalau nggak bisa ambil HP-nya, internet, wifi matiin semuanya. Jangan kasih pulsa. Ya biarin aja. Kabur keluar kunci rumah. Nangis biarin. Iya biarin Bu. Ya kamu biarin aja. Ya sekalian aja kunci di kamar.
Ya kita ada salah, besoknya kita ajak ngobrol ya pelan-pelan. Dengan kita membiarkan